Tetap kita melibatkan pendamping, kita juga dorong juga melalui kelurahan, desa, tapi akhirnya tetap ke dinas sosial, BPS, kabupaten kota, setelah itu masuk ke DTSEN, setelah masuk ke DTSEN nanti dikirim ke BPS. Dan BPS nanti akan mengeluarkan hasil verifikasi dan validasinya. Hasil verifikasi validasi BPS inilah yang wajib menjadi pedoman kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, data ini tidak statis. Data ini adalah data dinamis. DTSEN yang sekarang ini tentu memerlukan pemutakhiran. Di awal DTSEN ditetapkan, kami bersama BPS melakukan ground checking tidak kurang dari 12 juta keluarga penerima manfaat. Melakukan ground checking kepada 12 juta keluarga manfaat. Hasilnya Bapak Ibu sekalian, ada 1,9 juta KPM yang dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos, yang disebut dengan inclusion error. Sementara juga banyak sekali yang exclusion error, yang mereka seharusnya dapat bansos malah justru tidak mendapatkan bansos. Ini adalah salah satu uji coba kami di dalam masa triwulan 1 untuk melakukan ground check ke 12 juta KPM. Kita akan lebih banyak lagi bekerja sama dengan daerah, dan pasti akan kita banyak lagi temukan KPM-KPM yang masuk dalam kategori inclusion error maupun exclusion error. Inilah Bapak Ibu sekalian betapa penting peran dinas sosial dalam pemutakhiran. Ada jalur formal, mulai RT, RW, kemudian musyawarah desa, kelurahan, naik ke dinas sosial, BPS kota kabupaten, dan juga dengan pendamping PKH. Setelah itu nanti ditetapkan oleh kepala daerah. Ini adalah jalur formal. Untuk membuka partisipasi masyarakat, kita buka jalur partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos. Di mana aplikasi ini ada fitur usul sanggah. Jadi setiap masyarakat boleh usul dan boleh menyanggah terhadap KPM yang diketahui oleh mereka. Apakah dikoreksi, disanggah, atau mengusulkan KPM baru yang dianggap tidak mendapatkan bansos. Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang sudah ada lebih dari 500.000 yang usul. Yang usul sudah 500.000. Tetapi yang nyanggah belum sampai 10.000. Jadi ini tidak imbang, tetapi kami sudah menghargai sekali adanya masyarakat yang mau usul dan sanggah. Dalam rangka usul sanggah ini pun Bapak Ibu sekalian juga harus menyertakan sejumlah bukti yang ada di dalam aplikasi Cek Bansos. Maka ajak masyarakat di tempat Bapak Ibu sekalian untuk ikut dalam kegiatan usul sanggah ini. Tetap kita melibatkan pendamping, kita juga dorong juga melalui kelurahan, desa, tapi akhirnya tetap ke dinas sosial, BPS, kabupaten kota, setelah itu masuk ke DTSEN, setelah masuk ke DTSEN nanti dikirim ke BPS. Dan BPS nanti akan mengeluarkan hasil verifikasi dan validasinya. Hasil verifikasi validasi BPS inilah yang wajib menjadi pedoman kita semua. Saya kira cukup jelas ya. Dan ini bisa dilakukan kapanpun, setiap bulan pun kita bisa melakukan pemutakhiran. Jadi penentunya adalah BPS, penentunya bukan lagi Kementerian Sosial, bukan lagi kementerian lembaga-lembaga yang lain. Kita hanya menyiapkan saluran agar masyarakat bisa mengusulkan dan menyanggah. Bahkan sekarang Dewan Ekonomi Nasional sedang mengembangkan satu ekosistem digital agar penyaluran bansos tepat sasaran dengan membangun suatu sistem
di mana sistem ini akan mendorong agar masyarakat aktif, tidak pasif seperti sekarang ini. Kita ini tugasnya mencari, ya. Kalau dapat diem, tapi kalau nggak dapat nanti protes, tapi protesnya tanpa disertai data yang cukup. Kita ingin ke depan penyaluran bansos lebih transparan, bisa diikuti oleh semua pihak dan siapapun bisa berpartisipasi. Inilah kira-kira sederhananya Bapak Ibu sekalian. Mari kita kerjasama, mari kita lakukan pemutakhiran. Kalau memang nanti ada hal yang dirasa kurang benar, maka kita mutakhirkan. Kalau kita bersama-sama memutakhirkan secara berkelanjutan, saya yakin data kita ke depan akan makin akurat. Lalu apa konsekuensi penggunaan data sen? Yang pertama, pemeringkatan desil. Dinamis, pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data. Ada inclusion error dan ada exclusion error. Yang kedua, penerima bansos berubah. Penerima bansos berubah. Selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikan. Siapa yang keluar inclusion error masuk daftar negatif list, yang bansosnya disalahgunakan untuk judul misalnya, yang sudah sejahtera atau graduasi. Siapa yang masuk exclusion error dan yang sesuai dengan kriteria program dan kriteria BPS yang ditentukan oleh BPS. 3. Kuota bansos daerah berubah. Kuota bansos nasional, kuotanya tidak berubah. 10 juta KPM untuk program Keluarga Harapan dan 18,3 juta KPM sembako. Kemudian 96 juta lebih PBI JKN. Distribusi kuota daerah berubah mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah. Semakin banyak penduduk miskin, semakin banyak kuota bansos. Daerah yang kurang dari kuota akan ditambah, daerah yang over kuota akan berkurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, data ini dinamis, data ini belum 100% benar, tetapi setidak-tidaknya dengan Inpres nomor 4 ini, kita mulai sesuatu untuk membuat gerakan bersama agar data kita makin akurat.